مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيراني بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إضامي. فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استغفر يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا، وخصوصا إلى جميع شيخنا وأساتذتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة يسر لنا كل أمورنا، سهل لنا كل عصورنا. إنا نتوسل بكرامة هذا المجلس وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية. صدق الله العظيم. Para bapak, para ibu, monggo sareng-sareng kita niatkan lenggah kita tenggene majelis ingkang sangat mulia niki. Majelis yang disebut-sebut derajatnya sama dengan Raudhah yang ada di Madinah, yang apabila kita berdoa di dalamnya maka doa itu tidak akan ditolak dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita belajar, kita mengaji, kita berdoa, kita niatkan juga lenggah kita untuk niat itba' Rasul, mengikuti Kanjeng Nabi, dengan meniatkan lenggah kita untuk i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kaping kalih, tentu setiap keadaan kita harus diiringi dengan pujian kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan pujian kesyukuran inilah yang akan membuat kita tetap menjadi hamba, sehingga kita tidak akan lupa bahwa kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang seharusnya hanya menjadi hamba, tidak boleh keluar dari koridor kehambaan. Maka pujian itu, kesyukuran kita kepada Allah, mengingatkan kembali bahwa semua yang telah kita nikmati ini itu adalah pemberian Allah, adalah hadiah dari Allah. Kita tidak ada upaya secuil pun ke dalamnya, tidak ada andil apapun di dalamnya, sehingga ketika kita menjadi pribadi yang bersyukur, kita akan jauh dari sifat kufur dan sifat sombong. Maka tak henti-hentinya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya syukur yang disebut oleh banyak agama, oleh banyak suku, oleh banyak bangsa dan negara ini, ketika bangsa-bangsa lain, agama-agama lain mencari cara bagaimana
supaya hidup itu enak, hidup itu bahagia, hidup itu penuh keberuntungan. Mereka pun melakukan perenungan-perenungan sehingga ketemu, oh corone iku syukur. Namun kita tidak. Kita itu gak adik soro, gak adik mikir, gak adik perenungan-perenungan, mek bondo manut Kanjeng Nabi. Semuanya sudah melalui jalan yang jelas, melalui jalan pewahyuan, wes karek manut. Yang kita anut adalah orang yang paling terpercaya, bahkan musuh-musuhnya pun menggelarinya sebagai Al-Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita sampai pada ayat ke-6. Ada dua ayat yang menerangkan tentang sifatnya orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang kafir itu orang yang ingkar, orang yang tidak percaya. Maka disebutkan di sini, sama ada kamu mengingatkannya atau kamu tidak mengingatkannya, kamu menakut-nakutinya, ya tetap saja la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah sudah menutup hati mereka, sudah menutup telinga mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Di mata mereka ada penutup besar yang menghalangi. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat besar. Sebelum kalau menceritakan ini, elok kiranya ketika kita meneliti, membaca, tenggene innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Seperti disebutkan tenggene tafsir Jalalain niku ngeten. Ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima. Seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi kalau pengen cerita tentang tokoh yang lebih hebat daripada Abu Jahal dan Abu Lahab, tokoh yang paling kaya di Mekah, tokoh yang paling pandai, tokoh yang paling bijaksana di Mekah. Dan dia adalah tokoh yang paling sering disinggung oleh Al-Quran, namun sekalipun tidak disebut namanya. Kira-kira kenapa? Tentunya kalau Al-Quran sering menyinggungnya, tetapi tidak menyebut namanya secara sharih, secara jelas, berarti karena memang Al-Quran tidak menginginkan pengaruh namanya dan pengaruh buruknya itu sampai kepada masyarakat luas. Saking gilanine, Pak. Ya. Tokoh itu tokoh yang sangat bijaksana. Sebelum kedatangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kalau ingat bahwa dulu itu pernah ada sebuah cerita ketika Rasulullah niku diminta untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Hajar Aswad itu diletakkan kembali tenggene tempatnya, tenggene rukun Hajar Aswad itu. Karena Hajar Aswad adalah sesuatu yang sangat mulia, maka seluruh kabilah yang ada di Quraisy, seluruh klan niku ingin meletakkannya sebagai tanda kemuliaan. Enten kabilah ini, enten kabilah ini, ada bani ini. Semuanya kepingin dan moh kalah. Kulo menceritakan ini dalam rangka menceritakan tentang kapasitasnya satu orang yang kulo sebut tadi. Mereka semuanya rebutan, gak gelem ngalah, lalu ada penengah di antara mereka yang mereka anggap sangat bijaksana. Sudah, kita tidak perlu bertengkar, kita hanya 4 orang.
kita nanti akan tunggu siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad ini kembali ke tempatnya, tapi kita akan menunjuknya kepada seseorang yang paling sangat terpercaya, kepada orang yang paling sangat bersih dan suci. Orang niki memberikan saran. Mereka semuanya bertanya, siapa orang itu? Jawabannya, nanti dialah orang yang pertama muncul masuk ke masjid ini, ke tempat ibadah ini. Dan orang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya niku sudah manut kalih tiang sesepuh wau. Ya sudah, berarti mereka tunduk pada perintahnya sesepuh tadi untuk agar Nabi Muhammad saja yang meletakkannya kembali ke tempat semula. Orang itu sangat bijaksana karena dia tahu bahwa Muhammad pasti juga akan bijaksana. Akhirnya seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah kain agar dibawa oleh 4 klan utama. Niki cerita waktu kita masih kecil-kecil dulu. Lalu pertanyaannya, siapa orang ini? Siapa sesepuh ini? Orang ini namanya Walid bin Mughirah. Sinten Pak? Walid bin Mughirah. Orang ini juga yang menetapkan hukum-hukum kalau ada pemuda, ada orang yang di Mekah niku kok mencuri, atau kalau dia minum, mabuk dan lain sebagainya, yang menetapkan hukumnya adalah orang ini, Walid bin Mughirah. Termasuk juga yang menginisiasi agar membangun Ka'bah kembali, itu juga Walid bin Mughirah. Nah, saking luar biasanya orang ini, saking hebatnya. Tapi kalau pengen menceritakan kepada panjenengan bahwa Allah itu maha benar. Shadaqallahul azim. Allah niku nek dawuh mesti bener, ora tahu salah. Mau sehebat apapun keilmuan seseorang, sebijaksana apapun seseorang, kalau di dalam hatinya itu ada kekufuran, maka nopo tenggene mriki hukumnya adalah sawaun alaihim a'anzaratahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalaupun kamu wahai Muhammad mengingatkannya, mengajaknya, merayunya, maka mereka juga tetap tidak akan la yu'minun, tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hatinya. Wa ala sam'ihim, dan juga telinganya. Wa ala absarihim, dan matanya ditutupi. Nah, tadi tenggene mriki kita harus minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari kekufuran. Kekufuran niku napa? Ingkar kepada Allah. Nah, kula lanjutkan. Ini detik-detik yang luar biasa. Napa niku? Mereka orang Arab, orang Mekah, kafir Quraisy niki menganggap Walid bin Mughirah itu sudah pemimpin tertinggi mereka, orang yang paling alim di kalangan mereka. Suatu kali Walid bin Mughirah niki mendengar langsung ayat Al-Quran dibacakan. Apa responnya Walid bin Mughirah? Wow, ini ayat keren sekali. Begitu kata Walid bin Mughirah. Ekspresinya Walid bin Mughirah ini dilihat oleh anak-anak buahnya, didengar juga oleh bawahan-bawahannya. Resahlah orang kafir Quraisy sak Mekah. Waduh, Pak Bos kami ini mulai terpesona ambek Al-Quran. Bahaya ini kan ngoten ya.
Nah, datanglah Abu Jahal kemudian sebagai wakil dari kaum kafir Quraisy yang lain yang resah, takut kalau Walid bin Mughirah pimpinan mereka itu kemudian masuk Islam karena terpesona dengan Al-Quran. Datang Abu Jahal, wahai paman, Abu Jahal manggil Walid bin Mughirah niki paman. Walid bin Mughirah niki orang hebat, Pak. Benar-benar hebat. Anaknya pun hebat. Salah satu anaknya itu menjadi panglima perang Islam yang tidak pernah terkalahkan. Namanya Khalid bin Walid. Hebat teman nih, Pak. Ya. Ketika Abu Jahal datang ke Walid bin Mughirah kemudian mengatakan, wahai paman, benarkah engkau telah memuji-muji Al-Quran dan telah terpesona dengan Al-Quran? Jawabannya, iya. Loh, proteslah Abu Jahal. Lah kenapa? Apakah engkau sudah meninggalkan agama nenek moyang kita? Jawabannya, Walid bin Mughirah, ya tidak. Lah terus kenapa engkau memuji-muji Al-Quran? Bukankah ini berbahaya nanti kalau didengar oleh banyak orang? Kata Walid bin Mughirah, lalu apa yang bisa aku katakan kepada kehebatan Al-Quran? Ekspresi apa yang bisa saya nampakkan dengan keindahan Al-Quran? Nggak ada kata lain. Ya tapi mbok yo aja ngono lah Pak De. Dikrungokno wong yo gak pantes. Ya memang begitulah Al-Quran. Mbok yo ngomong opo ta opo ngono lho. Ojo terlalu hebat memuji Al-Quran. Katakan syair kah, katakan apalah, maka itulah kemudian mereka sepakat menuduh bahwa Muhammad adalah penyair. Niku enten sebabnya nggih gara-gara ngoten niku. Ngoten nggih. Sebabnya mereka niku juga sepakat golek tuduhan cap label sing tepak untuk Nabi Muhammad niku napa? Mereka bingung. Mereka Abu Jahal niku pernah napa niku usul nanggone forum. Iki dilungkas iki katene ana musim haji. Nek kapan wong-wong teko njaba kono, mereka itu datang ketemu utawa sempat krungu wae Nabi Muhammad bahaya. Nabi Muhammad terlalu mempesona, pasti akan katut. Ini harus kita blokir di luar sana, di pintu imigrasi harus kita kampanyekan bahwa Muhammad itu orang macam-macam. Iki orang apa ini enaknya disebut diarani apa iki enake? Mari Abu Jahal usul, bagaimana kalau kita katakan sebagai orang gila? Oh, mula-mula disarankan sebagai orang gila. Walid bin Mughirah enggak terima. Karena kenapa kok enggak terima? Kamu mengatakan Muhammad Walid bin Mughirah Muhammad itu orang gila, itu sama dengan merendahkan kita sendiri. Kalau Muhammad orang gila lah, kita ini apa? Saya Walid bin Mughirah. Oh ya sudah, kita cari julukan yang lain, nonton ya. Kita cari julukan sing paling tepat niku napa, akhirnya ketemulah napa? Tukang sihir atau penyair. Ngoten. Diarani penyair, Walid bin Mughirah juga masih enggak terima. Di Mekah ini tidak ada orang yang paling alim tentang ilmu syair selain saya. Saya tahu syair ini dari mana. Apakah syair ini dari Romawi atau syair ini dari Persia. Bahkan syair yang dibuat oleh jin sekalipun saya tahu. Dan ini Al-Quran bukan syair. Bingung malih mereka. Akhirnya ya wis lah diarani tukang sihir lah sing paling enak ngoten ya. Karena nopo Nabi Muhammad itu juga sering sudah mulai nopo niku keluar mukjizatnya. Termasuk salah satu mukjizat yang mereka tidak bisa nopo niku yang mereka tidak bisa membantah, tapi juga nyata dan mustahil sekali adalah suatu ketika Rasulullah niku berada di pintu
Ka'bah, tepatnya pintu Ka'bah yang mengarah ke daerah Ajiat sekarang. Tenggene mriku enten satu bukit Bapak Ibu, nek jenengan sing nate berangkat haji utawa umroh, nggih. Di sekeliling napa niku, di sekeliling Masjidil Haram itu hanya ada 2 pintu yang enten jog-jolokane ngenten iki langsung koyok jalan tol. Dan salah satunya itu adalah pintu yang menuju ke Ajiat. Kalau menghadap keluar, jenengan kalau melihat ke kiri itu ada satu bukit namanya Jabal Abi Kubais, Gunung Abi Kubais. Gunung Abi Kubais ini adalah saksi di mana Rasulullah itu pernah ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau engkau benar-benar nabi, maka aneh-aneh Pak permintaannya, turunkan hujan sekarang, padahal waktu itu musim panas. Aneh-aneh pokoknya sing dijaluk. Sampai yang paling aneh nih adalah apa? Itu ada bulan tuh, pecah bulannya, sigaren. Ya mendel mawon Kanjeng Nabi. Karena Nabi niku tipenya niku nek gak enek wahyu, nggak akan disi, nggak akan muni, tidak akan memberikan alasan, nggih mendel mawon. Digerodok wong akeh, beliau tetap mendel. Sampai akhirnya turun wahyu dan diperintahkan Nabi Muhammad itu untuk memecah rembulan. Prakteknya bulan itu diendekno kalih malaikat, kemudian disigar kambek Kanjeng Nabi. Ini berada di atas bukit dan bulan itu sesuatu yang sangat terang benderang, semua orang itu bisa lihat. Mereka semuanya melihat dengan mata telanjang mereka. Iya, tiba-tiba temenan. Kebingunganlah para pembesar Quraisy. Iki bahaya. Nanti kalangan rakyat jelata ini pasti akan meyakini bahwa Muhammad ini adalah benar-benar nabi. Akhirnya para kafir Quraisy, pemimpin-pemimpinnya membuat propaganda niku wau. Napa? Muhammad adalah penyihir. Kejadian yang hari ini yang kita saksikan itu tidak lain karena mata kita sudah disulap oleh Muhammad. Sanjangi sinten, Pak? Nggih, para pembesar-pembesar kafir Quraisy dan semuanya termakan isu ini, Pak. Oh iya ngandel kabeh, Pak. Maklum mereka pegang media. Nggih, maklum mereka yang pegang media. Jadi apa kata media, itulah yang diyakini. Rencana mereka mulai rodok berantakan begitu ada musim haji, ketika mereka mulai bertanya kepada setiap setiap kafilah yang datang, kamu tadi malam ngelihat apa? Saya melihat sesuatu yang sangat terang benderang di kota Mekah ini. Mereka mulai bingung. Oh, berarti kejadian memecah bulan tadi malam itu tidak hanya disaksikan oleh penduduk lokal, tapi juga orang penduduk luar Mekah. Mereka mulai bingung. Ini jelas duduk sihir. Kan ngoten nggih? Berarti ini beneran. Mereka mulai bingung. Akhirnya ditugaskanlah para duta Quraisy dan termasuk tenggene mriki waktu Umar bin Khattab masih belum masuk Islam. Ojo ngomong apa-apa mau nanggore. Napa? Nanggore jero kota Mekah jangan cerita-cerita atau bahas tentang Muhammad sedikit pun. Kamu jangan bahas tentang mukjizat, tentang bulan sedikit pun. Kalau enggak kamu akan kami penjara. Iya, Pak. Niki ya kathah juga, Pak. Napa niku atau kamu enggak akan bisa masuk. Niki sami nek jenengan berangkat tenggene Masjidil Aqsa nyun sewu. Fe tiyang mriki, tiyang pekecik fe enten pengen umroh tapi kok enten tambahan paket ke Masjidil Aqsa. Tenggene Masjidil Aqsa niku rada unik, Pak. Uniknya niku napa? Ada pemeriksaan yang aneh.
Salah satunya adalah nopo? Ketika kita memasukkan paspor kita memberikan kepada mereka, ternyata paspor itu langsung akan terhubung dengan semua informasi digital kita. Mulai teko WhatsApp, mulai teko Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Begitu dicek, kok kita pernah menjelekkan Israel, kita pernah membahas tentang keburukan Israel, pasti jenengan nggak bisa masuk. Ya kayak gitulah kira-kira Pak. Ya, itu nek makanya nek jenengan nek ana niat napa niku pengen sowan dengan Masjidil Aqsa, ingat hanya ada 3 masjid atau 3 tempat yang kita diperbolehkan untuk mati-matian datang ke tempat itu. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Bahkan Kanjeng Nabi niku dawuh la tasuddur rihal illa li salasati masajid. Awamu kalian semuanya jangan ngoyo temenan untuk pergi ke sebuah tempat kecuali pada 3 tempat ini. Maka dari itu kemudian para ulama niku ngeten Bapak Ibu. Nek kita dereng nate sowan tengene Mekah Madinah, wis ojo ngelencer dhisik ado-ado. Ojo ngelencer nang luar negeri, nang Thailand, nang Kuala Lumpur. Wis saiki hal yang paling utama ngoyone kudu nang gone Mekah Madinah. Ngoten berdasarkan hadis ini. Kan ngoten nggih. Kula lanjutkan, ya, kalau jenengan punya napa niku niatan untuk ke sana, ya mulai sekarang jangan meninggalkan jejak-jejak digital yang berhubungan dengan napa? Ngelek-ngelekno Israel atau mengagung-agungkan Palestina atau jelek-jelekkan Amerika. Jangan. Nek selama nek tenggene apa niku jejak digital kita ada, nggak bisa lewat, Pak. Nggih niku pun sering kan. Ketika mengantarkan jamaah umroh niku sering napa, Pak? Sering niku enten tiang niku sak rombongan sak bis niku kadang kecantol situ tenggene imigrasi. Orang lain bisa masuk. Ya, jadi Masjidil Aqsa niki unik Pak. Masjidil Aqsa niki sing bandani pemerintah Jordan, sing bandani. Tapi di bawah pemerintahan Israel. Tapi arane melu Palestina. Bingung tanya dengan tempat yang membingungkan ya. Ya, jenengan nah, kira-kira ngoten lah yang dilakukan oleh para safir-safirnya, para duta-dutanya orang Mekah. Pokoknya kamu kepingin haji ya tok, ojo macam-macam. Jangan bahas Muhammad, jangan cari Muhammad, dan jangan bahas rembulan tadi malam. Oke siap. Kalau kami kedapatan kamu membahas ini, kami akan tahan kamu. Sampai ngoten Pak. Saking takutnya mereka kepada pengaruhnya Nabi Muhammad. Ini yang membuat Nabi Muhammad kemudian punya ijtihad. Di akhir-akhir masa ketika beliau akan hijrah, Nabi Muhammad punya ijtihad. Ya sudah, pergerakan saya di Mekah semakin dibatasi. Enggak boleh lagi ceramah di masjid. Enggak boleh lagi berpidato di depan napa niku Masjidil Haram. Ya sudah, saya akan keluar. Akhirnya Nabi Muhammad dakwahnya keluar terpaksa di daerah Arafah, Mina, Musdalifah, tengene mriku Pak. Disitulah kemudian nanti Nabi Muhammad niku kedatangan orang Madinah. Orang Madinah yang bingung, kemudian karena bingungnya akhirnya mereka ya wis ayo haji ae. Jadi ingat, ibadah haji itu sudah ada sebelum Islam. Ya, sebelum Nabi Muhammad lahir ibadah haji sampun viral, Pak. Ngoten nggih? Jadi termasuklah orang Madinah yang belum masuk Islam itu, mereka bingung. Kenapa kok bingung? Madinah niku dikuasai oleh 2 suku besar yang namanya Aus dan suku Khazraj. 2 suku ini sering berperang, gantian sing menang. Akhirnya podo remeke, podo kesele. Pusing mereka, gak tahu kena di lungguhno bareng, mesti gelut.
pemimpin mereka niku bingung mencari solusi. Akhirnya ada 6 orang berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Kita minta petunjuk ke sana. Nah, akhirnya ketemu Nabi Muhammad. 6 orang ini kemudian beriman, terus mantuk tenggene Madinah. Setelah mantuk di Madinah, mereka mulai membicarakan tentang seorang pemuda yang keren. Dia orangnya ganteng, tutur katanya indah, tingkah lakunya indah, membuat mereka terpesona sehingga akhirnya di musim haji berikutnya ada sekitar 15 orang lagi ingin berangkat haji dan kepingin ketemu ambek Nabi Muhammad. Akhirnya di musim haji berikutnya mereka datang dan ketemu, kemudian berbaiatlah mereka. Ini kemudian menjadi baiat Aqabah yang pertama. Nah, ketika itu rombongan 15 yang kedua niki mantuk ke Madinah niki, kemudian Nabi Muhammad itu titip ada 1 orang namanya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang menjadi idola seluruh emak-emak dan gadis-gadis yang ada di Mekah. Wonge ganteng dewe. Nek ana nominasi napa niku orang pemuda tertampan, dia yang selalu menang. Wonge ganteng, bangsawan, terpelajar, terus akhlaknya baik. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab bin Umair memilih untuk hidup bersama Nabi, meninggalkan semua pengaruh bangsawannya dan hartanya ditinggal. Wis melok Kanjeng Nabi, ngawula tengene Kanjeng Nabi, nyantri tengene Kanjeng Nabi. Kalih Kanjeng Nabi, Mus'ab bin Umair yang masih sangat muda ini dititipkan ke 15 orang Madinah itu. Saya titip 1 ini, dia nanti yang akan membantu kamu semuanya kalau kalian ada pertanyaan tentang Islam. Kalau kalian pengen belajar Al-Quran, belajarlah ke dia. Jadi ada 1 nama siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah, sukses besar, membuat orang-orang yang ada di Madinah menjadi Islam dan bersemangat terhadap kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mus'ab bin Umair yang menyiapkan, Pak. Nggih, makanya Bapak Ibu saestu nek jenengan kok nggak ada putra putri, kok kebetulan kalih Gusti Allah diparingi ganteng ayu. Wis ganteng ayu, suarane enak, tutur katanya manis, ngoten nggih, tingkah lakunya juga indah. Niki sebenarnya takdir yang harus dia jalankan adalah menjadi duta-duta Islam. Takdirnya harusnya. Ojo malah didadekno foto model, Pak. Wis tambah rusak kabeh niku. Masa tambah didadekno napa pramugari. Nah, jangan. Dia harusnya takdirnya napa jadi duta Islam. Yang orang itu melihat niku delok tok niku wis terpesona. Arek nom-nom sakniki lari sekolah, lari kuliah, nek kapan gurune ganteng ayu, semangat, Pak. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Jenengan pun biyen cek zaman sekolah nek gurune ayu ya wakas kira-kira. Wis ayu, ngomongnya enak, wis to. Lah ini kan akan lebih mudah pelajaran masuk niki. Lah benten nek kapan gurune wajahe wajah kereng kaya kula ngeten niki. Waduh wis santri murid ini ketok tok ngono senep rasane. Pokoknya guru matematika ngono wis nggih, pakai mlebu kelas wis tampangnya tampang menakutkan. Ngoten nggih. Wis medeni, suaranya berat, brengosen pisan nyekel pendung. Walah. Nggih. Gak semangat mlebu ngoten nggih. Lah niki, Pak. Harusnya kalau ada putra-putri kita kok tampang parasnya niku ganteng, Masya Allah, Pak. Ini untuk dakwah Islam itu top. Ngoten nggih? Karena orang seperti ini niku Masya Allah meneng tok ae lho. Didelok wong. Nggih ta? Tiang niku nek ganteng, meneng tok niku lho wis dibiji wong. Masya Allah, indahnya padahal meneng niku, Pak. Lah nek wong elek-elek kaya kita ngeten iki, obah pola ora karo-karuan, malah wong delok niku wis nggilani. Aduh, ngoten. Maka ya harusnya begini, Pak, ngoten nggih. Nek kita niku punya anak-anak sing
ganteng, ayu, teteke api kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Masya Allah, diibaratkan kalau Nabi Yusuf itu, kalau bulan itu dipecah menjadi tiga bagian, yang sepertiga untuk Nabi Yusuf, yang sepertiga itu untuk orang-orang ganteng sak donya, yang 10-nya lagi bukan sepertiga, yang 2/3 kualik, 2/3 untuk Nabi Muhammad, yang sepertiga untuk Nabi Yusuf, dan kita niku bersekutu di 10%-nya, royoan mbek wong sak donya. Bayangkan tentang gantengnya sinten Nabi. Lalu kenapa Nabi Muhammad tidak banyak diceritakan kegantengannya? Bukan karena napa-napa, Bapak Ibu. Ini satu rahasia. Kenapa kok tidak banyak yang menceritakannya? Karena tidak ada seorang pun yang berani menatap wajahnya. Saking terangnya. Makanya enek lagu Qamarun niku. Napa niku? Qamarun. Sinten sing hafal mboten apa. Tapi di situ disebutkan di situ bahwa cahayanya Rasul itu lebih terang daripada cahaya matahari. Akhirnya tidak ada seorang pun yang mampu bisa benar-benar melihat wajahnya Nabi lalu menggambarkannya seperti gambaran kisah gantengnya Nabi Yusuf, karena gak ada yang mampu. Terlalu terang, terlalu bercahaya. Niku. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kembali ke ketika orang-orang kafir Quraisy kemudian sepakat menyebut Nabi sebagai tukang sihir. Dan di situ pula lah Walid bin Mughirah niku beberapa kali menolak usulan orang-orang pembesar Quraisy dengan sebutan sing aneh-aneh kepada Nabi. Bukan karena nopo? Bukan karena mereka tidak suka pada usulan-usulan itu, tapi Walid bin Mughirah realistis. Muhammad yang saya kenal tidak seperti itu. Al-Quran ini benar-benar luar biasa. Tidak ada yang bisa membandinginya. Bahkan ketika diprotes oleh ponaane sing jenenge Abu Jahal, Walid bin Mughirah tetap mempertahankannya. Apa yang bisa saya bilang kepada Al-Quran yang luar biasa ini? Al-Quran itu seperti pohon yang sangat rindang, yang di bawahnya itu mengalir sungai dan keluar sumber air, lalu buahnya lebat. Siapapun yang mendatangi Al-Quran nggak ada pilihan lain kecuali dia menikmatinya di bawah pohon rindang itu. Itulah Al-Quran. Dan tidak akan ada yang bisa lebih tinggi lagi untuk manjat pohon itu, tidak ada. Karena dia sudah terpesona dengan buah, dengan daunnya, dengan sumber airnya. Penggambarannya sinten Walid bin Mughirah terhadap Al-Quran ngoten. Bahkan sempat beberapa ulama niku mengatakan bahwa kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam Al-Quran itu ya'lu wa la yu'la alaih, ini gara-gara ucapannya Walid bin Mughirah. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Islam. Sadar Pak Walid bin Mughirah, Pak. Sadar sesadar-sadarnya dengan pikirannya, dengan logikanya. Tapi Allah Maha benar dengan firman-Nya. Kalau di dalam hatinya ada kekufuran, apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Walaupun pikirannya wis masuk akal, tapi kalau Allah tutup hatinya, tutup pendengarannya, Allah butakan matanya, maka tetap saja dia akan fahum la yu'minun, tidak akan beriman. Dari cerita ini Bapak Ibu, ini yang penting, bahwa agar kita dijauhkan dari niki semuanya, maka kita nggak boleh ada sifat kekufuran sedikit pun di dalam hati kita, karena ini berbahaya.
Karena ini akan menghalangi hidayah. Ini akan menghalangi petunjuk Gusti Allah. Maka jangan ada kekufuran. Kekufuran dalam bentuk kecil ataupun dalam bentuk yang besar. Ayo kita mulai berlatih ngeten iki. Memang kufur yang dimaksud di sini adalah menolak bahwa Allah itu esa. Allah itu ada. Niki sing paling ekstrim. Yang paling parahnya itu sampai kafir sing model ngeten niki. Tapi Bapak Ibu, marilah kita introspeksi bahwa ada kekufuran-kekufuran yang kecil yang juga berbahaya, sama bahayanya dengan kekufuran besar. Kekufuran-kekufuran itu gak ketok, samar, lembut sangat, tapi benar-benar sangat berbahaya. Kenapa kok diarani berbahaya? Bapak Ibu, kita itu kalau di jalan, nek kapan ngerem, numpak sepeda motor, kepreset, itu bukan karena batu besar, tapi karena kerikil-kerikil kecil atau pasir-pasir kecil. Maka ini yang harus kita hati-hati. Nggih, mari kula sebutkan pelan-pelan nggih. Niki sebagai wasilah kita agar kita aware, sadar bahwa nopo ada kufur kecil yang berbahaya. Kebalikan syukur niku nopo Bapak Ibu? Kebalikan syukur niku nopo Bapak Ibu? Kufur. Syukur niku identik dengan nikmat, maka kufur juga identik dengan nikmat. Ini yang harus kita hati-hati. Nggih. Kufur nikmat. Semakin orang itu banyak nikmatnya, maka semakin besar pula potensi dia untuk kufur. Nikmat itu macam-macam. Nikmat kenyamanan hidup, nikmat keberlimpahan, nikmat sehat, nikmat pinter, nikmat jabatan, nikmat duwe pendukung akeh. Ini sesuatu yang berbahaya. Wah, berarti Islam gak ngoleh soge? Tidak seperti itu. Berarti Islam gak oleh duwe jabatan tinggi? Tidak seperti itu. Tenggene mriki kita harus berhati-hati bahwa itu semuanya adalah penyumbang kekufuran. Kita sering loh Bapak Ibu, niki sering kalau contohkan memang. Seringnya niku ngeten. Kita bisa beli makan enak, entah itu di warung atau di restoran atau kita bawa pulang ke rumah. Kemudian ketika kita ngedep makanan, kita kemudian mengatakan kepada anak dan istri kita, ya kita bisa beli makanan yang enak dan mewah ini ya karena ayah punya uang. Karena ayah punya uang. Ayah kenapa punya banyak uang, jarene anaknya? Ya karena ayah rajin bekerja. Karena ayah adalah seorang peniaga yang handal, pedagang yang ulung. Karena ayah adalah seolah pengusaha yang sukses. Tidak disebut sedikit pun Allah di situ. Diakui kabeh. Ngoten nggih? Sing duwe teko usahane dhewe. Sing usahane karena kepandaiannya, karena modalnya, karena cerdasnya dan lain sebagainya. Tidak disebut Allah sama sekali. Hati-hati Bapak Ibu, ini adalah kekufuran kecil. Tidak ngakoni pemberian Gusti Allah. Oh Bapak, Ibu jenengan sehat. Rahasianya apa? Kemudian dia pun mengatakan di dalam hatinya dengan penuh kesombongan bahwa karena saya rajin olahraga dan saya hanya akan makan makanan yang bergizi. Tidak disebut Allah sama sekali di sana. Setidaknya alhamdulillah kayak opo ngoten. Minimal ngoten Bapak Ibu. Ini enggak belas gak eling belas. Hati-hati, ini adalah bentuk kekufuran kecil.
Bapak Ibu jenengan kok nggak ada putrane kok sae. Kemudian dia jawab, ya, dia melupakan Allah lalu dia mengakui bahwa didikan anaknya itu adalah karena pendidikan terbaik yang diberikan oleh orang tua. Tidak disebut asma Allah di sana, dan ini berbahaya. Ngoten ya? Berbahaya. Karena napa? Wedi Bapak Ibu. Koyok Walid bin Mughirah. Pikirane nompo Al-Qur'an, bisa menerima cahaya Al-Qur'an, tapi hatinya tertutup. Naudzubillah. Sing luweh parah maneh, kita nek mangan, ngoten nggih, mangane tidak beradab dengan adab Islami. Nyun sewu. Mau wis lagak patek ngakoni iki ngono hadiah teko pangeran, nikmat teko Gusti Allah, malah menyombongkan diri ini adalah hasil dari usaha saya. Ternyata gaya makannya itu gaya makan bukan gaya makan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah nek dahar terus pundi? Hanya makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Nek dahar nopo-nopo niku, dahar nopo ngunjuk mesti muni bismillah niku minimal. Karena nopo? Nabi sadar dan mengajari agar kita sadar bahwa segala sesuatu tengene donya niku tak Gusti Allah kabeh. Air ini punya Allah, makanan yang diantar ke kita milik Allah, semua fasilitas itu milik Allah. Lah kalau kita mau make apa-apa yang milik Allah, ya izin dong, kan ngoten. Ojo gak duwe duga, gak napa niku gak izin belas. Lah cara izinnya kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu izin, Pak. Kan gampang loh, Pak. Nek gak jangkep maca Bismillahirrahmanirrahim, ya wis lah, bismillah ngono lho wis. Niku wis minimal niku. Ojo disingkat maneh. Ngoten nggih. Bis tok. Iku jenenge gak maca apa-apa niku nggih. Nggih, nek pengin jangkep sae ya Bismillahirrahmanirrahim. Nek kepengin akeh ganjarane sampai waladhdol. Nggih. Nek kepengin sempurna ya ta'awudz pisan. Nek kepingin disingkat Bismillahirrahmanirrahim, tapi ingin singkat maneh Bismillah dengan nama Allah. Dengan seperti itu kita akhirnya menjadi hamba yang beradab, nyilih apa-apa, nggawe apa-apa, menggunakannya izin dhisik. Ngoten. Kita semboten Pak, langsung ae kelak-kelek kan. Betapa tidak beradabnya kita kan. Untung Gusti Allah niku pengampun. Untung Gusti Allah niku welas asih. Kok Gusti Allah pemarah pendendam, habis kita. Nggih. Untung Gusti Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun, kan ngoten. Lalu adab yang berikutnya kita minta kepada Allah, ya Allah Gusti, jadikan makanan yang atau minuman yang masuk ini menjadi berkah, menjadi kebaikan untukku. Karena ngeten Bapak Ibu, perkara yang masuk ke dalam tubuh kita, rumusnya itu hanya ada dua. Kalau tidak memberi kebaikan, maka akan menjadi keburukan, titik. Keburukan nanti akan satu, mendatangkan penyakit, atau dua, menjadi dosa. Atau tiga-tiganya, ya penyakit, ya dosa sekaligus. Ngoten. Maka dari itu kita minta, nek katene lan apa, Allahumma barik lana. Adab-adab yang ada di dalam Al-Quran dipakai. Nek dahar falyandzuril insanu ila ta'amih. Nek mangan delok panganane. Ngoten nggih? Ojo malih kalih. Kan mulai sering sak niki enten ngeten niki. HP-ne daek kene dinyalakan video sambil makan, sambil lihat video. Kan ngoten, kathah kok saniki, Pak. Kathah, Pak. Ada nom-nom niku senengane ngoten. Kadang mangan sampai scroll, tangan kanan muluk, tangan kiri nyekel HP. Banyak, ini menyedihkan sekali Bapak Ibu. Kenapa kok menyedihkan? Berarti dia membiasakan dirinya multitasking, melakukan banyak perkara dalam satu waktu, dan ini bahayanya ke otak.
Percayalah nanti uteke akan cepet napa niku kalah. Minimal lalian. Minimal nanti akan lalian. Kalau kita terbiasa ngoten. Napa-napa niku sing napa niku anteng. Ngoten wae. Sing manteng, fokus. Ngoten nggih. Mangan yo mangan, rasakno, ngoten nggih. Pikirane nang nggone panganan. Nek sing didep niku iwak asin, pikirane yo kudu nang nggone iwak asin. Ojo iwak asin, pikirane nang sate. Ini namanya menyiksa diri sendiri. Kok gak enak iwak asin? Ya mesti ae wong pikirane nang sate. Ngoten nggih. Padahal kalau kita niku mangan niku didep tenanan, didelok, dirasakno, nyambung niki, nggih, enak bener, Pak. Mau apapun makanan yang disuguhkan ke kita, jangan sop iwak kerupuk tok kaya arek pondok ngoten niku, sambel tok ambek kerupuk tok niku. Wah, enak pol. Nggih, karena napa? Fokus, Pak. Napa arek pondok kok fokus wedi gak uman, Pak? Nek gak fokus walas. Lagi rong plok telung plok loh endi kok wis entek ngoten. Ya, mereka harus fokus. Ngoten. Nggih nek fokus niku enak saestu ya. Napa mawon nek fokus niku cok. Nggih. Dahar lihatlah falyanduril insanu ila ta'am. Lalu jauhi adab-adab setan. Adab-adab setan niku mubazir. Mubazir itu sia-sia. Ya. Tenggene donya niki boten enten yang Allah ciptakan sia-sia, tidak ada. Sampah Ustaz, sampah sekalipun tidak sia-sia. Limbah Ustaz, limbah sekalipun tidak sia-sia. Bahkan racun dari ular ataupun hewan berbisa yang lainnya tidak sia-sia. Lalu siapa yang menciptakan kesia-siaan? Yang memperkenalkan kesia-siaan adalah syaitan. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Sing medeni terusane wa kana syaitanu li rabbih kafura. Setan itu kepada Tuhannya itu kufur. Loh balik mana, Pak? Nggih. Maka kita jangan melakukan pemubaziran. Mulai sakniki nek dahar diukur, Pak. Nggih, diukur, ojo kakean. Jangan menyisakan. Nek saged lah, Pak, jangan menyisakan. Nek sambel Ustaz terus pundi? Oleh ngedumine kakean kene gak pedes. Ya jangan dipaksa. Dipaksa dientek-entekno ya nggih berbahaya. Tapi nek nasi kan insyaallah kita enggak menyia-nyiakan kan ngoten nggih. Pernah niku enten tiang iseng tiang nganggur, Pak, seorang profesor niku ngitung, Pak. Sing dihitung niku napa? Sekul. Nasi itu bobotnya 0,03 gram. Saking nganggure, lapo lah ngono ngitungi sego. 0,03 gram nasi per butir. Penduduk Indonesia nek didamel gampang-gampangan itu ada 280 juta orang. Kalau masing-masing dari mereka makan lalu meninggalkan satu butir saja, maka akan terkumpul sekali makan 8,4 ton yang disia-siakan. Itu sekali makan. Kalau makannya 3 kali, berarti kali 3 sekitar 25 ton. Wes cocok tadi koncone setan. Nggih. Menyia-nyiakan segitu banyaknya. Lah ngoten, Pak nggih. Padahal niku nek didum masyaallah. 20 ton niku kathah napa mboten, Pak? Cara nilai uang niku kira-kira berapa, Pak? Luar biasa. Makanya bener Al-Qur'an, lagi-lagi shadaqallahul azim, bener Al-Qur'an. Napa niku, Pak? Asyaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idzukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu selalu menjanjikan kita untuk menjadi pribadi yang fakir. Fakir niku, nggih fakir niku, Pak. Makanya kok masih banyak kesia-siaan di sekeliling kita, nek kita angel berlimpahnya wajar. Kenapa? Karena kita lebih dekat ke setan daripada kepada
Kula mboten ngarani wong fakir niku koncone setan, mboten. Saestu mboten. Ini tentang sifat. Sifat napa? Menyia-nyiakan. Nek bab sugih, nek bab miskin niku adalah takdir, dan kalau sudah takdir berarti di situ ada ujian. Orang kaya diuji, orang miskin juga diuji. Kadang nek gembel wong sugih niku lucu, Pak. Gembel wong sugih niku kadang sing diceritakno niku biyen masa-masa melarat. Nate jenengan petuk wong sugih terus diceritani melarate biyen. Nah, diceritani biyen zaman melarat ngene jero ati niki dheke koyoke kangen melarat kaya napa ngoten. Tapi giliran kita gembel wong melarat niku sing dibayangno dadi wong sugih. Zaman sik cilik pengin dadi tuwek, enak wong tuwek nyekel dhuwit dhewe akeh, punya kebebasan banyak. Nek wis tuwek ngenten iki ndolak arek cilik kepengin mboten jenengan? Enak ya dadi arek cilik gak mikir utang. Ngoten ya? Gak duwe tanggungan akeh dan lain sebagainya. Jadi repot, sing cilik kepengin tuwek, sing tuwek pengin zaman sik Joko Perawan delok wong rabi enak paling. Giliran wis rabi ayo ya napa nih? Katene ngomong enak yo sik single biyen engko kuwatir salah wong ibu ya melok ngaji. Gitu, Pak. Napa maksudnya Bapak Ibu? Ya, itu tadi. Ternyata kesyukuran adalah kunci. Sebaliknya kalau kufur ya sudah, kita akan mendekat menjadi koncone setan. Walaupun belum sempurna, moga-moga masih bisa disempurnakan untuk minggu hadapan. Waktu kita membatasi agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته